Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita berjumpa lagi dengan materi selanjutnya, yaitu fikih. Nah, kemarin kita sudah, atau kamu mungkin sudah menonton video materi tentang akidah akhlak. Saya harap kalian sudah catat poin-poinnya dan juga sudah buat resumenya, semuanya diketik. Nanti di akhir digabungkan dalam satu laporan yang saya kirimkan formatnya, kalian gabungkan di dalam format tersebut. Oke, kita langsung saja. Hari ini kita akan membahas materi tentang fikih. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, apa yang akan kita bahas dari fikih, kita harus tahu dulu fikih itu apa. Fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum. Nah, jadi bisa kita bilang fikih itu adalah hukum Islam, yang mana segala apapun yang kita lakukan ini ditentukan hukumnya apa. Nah, kita mungkin tahu ada macam-macam hukum seperti wajib, makruh, haram, mubah, sunnah. Nah, ini adalah salah satu turunan dari fikih, ya. Seperti halnya apa saja hal yang wajib yang kita lakukan, yang mana kalau wajib itu harus dilakukan, kalau ditinggalkan akan berdosa, dan juga dengan macam-macam hukum yang lainnya yang kita juga pernah bahas di sumber hukum Islam. Oke, dari fikih ini membahas segala aspek kehidupan manusia, dari pribadi misalnya dari tata cara kita makan, tata cara kita duduk, tata cara kita minum, dan lain-lain, dan juga tata cara beribadah, tata cara kita mandi, dan lain-lain, dan juga kehidupan kita di masyarakat, dan juga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, dari ilmu fikih ini atau hukum Islam, pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang toharoh. Mungkin kalian sudah pernah mempelajari toharoh itu adalah bersuci, ya. Jadi bersuci atau kita membersihkan diri dari segala yang bersifat kotor, hadas ataupun najis. Nah, kenapa sangat perlu kita untuk belajar ilmu toharoh ini? Karena setiap harinya kita melakukan ibadah sholat yang utama. Nah, sholat itu salah satu syaratnya adalah kita harus dalam keadaan suci. Nah, oke, ada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 222, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya adalah sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang bersuci. Nah, jadi kita dianjurkan, bahkan kita diperintahkan untuk senantiasa menjaga kebersihan diri kita dan juga lain-lain. Lain-lainnya apa nanti kita bahas. Oke, dalam toharoh ini tadi kita sudah tahu pengertiannya, ada bersuci, dalilnya ada pada surat Al-Baqarah ayat 222, dan juga sekarang kita masuk kepada tahap berikutnya, lebih kepada inti perkara perihal bersuci itu ada 5, ya. Jadi saya tulis juga di deskripsi. Yang pertama adalah apa saja alat bersuci. Nah, alat bersuci yang kita tahu adalah kita bersuci itu dari apa? Dari hadas dan dari najis. Nah, kalau dari hadas khususnya adalah badan kita, dari hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas kecil kalian tahu seperti buang air kecil, buang air besar, mengeluarkan angin gitu ya. Kemudian maksudnya angin dari dubur gitu, Kemudian bersuci dari najis. Nah, najis itu melingkup apakah najis itu nempel di badan kita atau di pakaian atau di tempat yang mana, semuanya harus dibersihkan atau disucikan. Oke, alat bersuci itu kita tahu kita bersuci menggunakan apa? Air. Nah, di sini ada 4 macam-macam air yang nanti saya mau kalian cari lebih detailnya. Saya akan sebutkan poin-poinnya, macam-macam air dan pembagiannya. Yang kita lakukan untuk bersuci itu ada 4.
Yang pertama adalah air yang suci dan menyucikan. Oke, paham ya? Air yang suci dan menyucikan. Yang kedua, suci. Air itu suci tapi tidak menyucikan. Nah, jadi tadi yang pertama suci dan memang menyucikan. Yang kedua, airnya suci tapi tidak menyucikan. Nah, kalian cari ini air yang seperti apa. Ketiga, air yang bernajis. Nah, kemudian keempat, air yang makruh. Nah, nanti kita tahu dari keempat hal ini, air yang suci dan menyucikan itu yang mana yang kita gunakan untuk alat bersuci, seperti itu. Selanjutnya adalah cara. Perkara perihal bersuci yang kedua adalah kaifiat atau cara. Jadi cara kita bersuci bagaimana? Nah, ini bergabung dengan perkara perihal yang ketiga, yaitu ada macam-macam dan jenis najis, yang mana dari macam-macam najis itu ada 3. Ada najis ringan, najis pertengahan, dan najis berat. Kita tahu kalau najis ringan itu istilahnya adalah mukhafafah, najis pertengahan adalah mutawasitoh, dan najis tebal atau najis berat adalah mughalazoh. Nah, kalau najis ringan ini contohnya adalah seperti air kencing anak laki-laki yang masih meminum ASI, belum makan apapun. Nah, cara membersihkannya gimana? Yaitu cukup dibersihkan dengan air sampai warna dan baunya hilang. Yang kedua yaitu najis pertengahan, yang mana dia bukan najis ringan atau berat ya, pertengahan, yang cara membersihkannya adalah cukup dengan dicuci. Nah, jadi cuci dengan sabun, dengan air seperti biasa. Nah, kemudian yang 3 adalah najis tebal atau mughalazoh, najis berat ya, seperti anjing, babi, dan lain-lain yang kita tahu merupakan golongan najis yang berat. Nah, ini cara membersihkannya adalah dengan menggunakan 7 kali basuhan air yang dicampur dengan tanah atau debu. Nah, kita tahu ini sudah ada penelitiannya, air yang dicampur tanah bisa membersihkan segala bakteri, kuman yang berasal dari hewan-hewan najis tersebut ya, yang bisa kita katakan seperti itu. Oke, yang itu sudah tadi cara dan juga macam-macam jenisnya sekaligus. Yang keempat adalah benda yang wajib disucikan. Nah, benda-benda yang wajib disucikan itu apa? Tentu adalah badan kita. Karena kita sholat, salah satu syarat kita sah sholat adalah dalam keadaan bersuci, sehingga badan kita harus senantiasa suci. Suci dari apa? Dari hadas kecil, dari hadas besar, mungkin ada yang haid, nifas, atau misalnya yang sudah suami istri melakukan hubungan intim, ini juga harus bersih dari hal-hal seperti itu. Jadi dibersihkan, kita tahu kalau hadas kecil bisa dibersihkan dengan cara berwudu, sedangkan kalau hadas besar kita harus mandi wajib. Oke. Kemudian benda yang wajib disucikan selain badan adalah pakaian dan juga tempat. Jangan sampai badan kita sudah bersih, pakaian kita tertempel najis. Nah, ataupun badan dan pakaian kita sudah bersih, tapi tempat kita ternyata ada najisnya, atau mungkin ada ludahan anjing atau lain-lain gitu. Oke, yang terakhir adalah apa sebab atau keadaan yang mewajibkan kita harus bersuci. Nah, keadaan yang mewajibkan kita untuk bersuci adalah tentunya ketika kita berhadas. Nah, misalnya kamu sudah habis buang air kecil atau buang air besar ya, ini hadas kecil. Nah, ini kalian harus berwudu untuk ketika akan melakukan ibadah sholat misalnya. Kemudian hadas besar seperti misalnya yang perempuan haid atau yang laki-laki itu mengeluarkan air mazi, yang mana air yang dikeluarkan karena munculnya syahwat walaupun sedikit. Oke. Nah, biasanya yang kita sebut kalau laki-laki itu ada mimpi basah ya, itu melakukan suatu cairan. Nah, ini wajib untuk mandi besar. Kemudian adalah sebab keadaan yang mewajibkan kita untuk bersuci adalah jika kita terkena najis. Nah, tadi najis sudah dibagi 3, ringan, pertengahan, berat, dan sudah ada cara-caranya. Nah, ini adalah keadaan dimana kita wajib untuk bersuci. Nah, sebenarnya kitab Taharah ini masih banyak pembahasannya,
berkaitan dengan tata cara mandi, wudhu, bagaimana kalau tidak ada air kita bisa tayamum dan lain-lain. Tapi untuk kesempatan kali ini kita hanya bahas segini saja. Insya Allah kalau untuk lebih detailnya semoga ada kesempatan kita bertemu lagi, kita akan bahas bersama-sama. Oke, saya kira cukup. Jangan lupa yang saya sudah jelaskan, kalian catat poin-poinnya, kalian buat resume. Oke, jangan lupa 20 Mei 2020 tepatnya Rabu depan kumpulkan laporan tersebut ya, tepat waktu. Tepat waktu akan lebih bagus nilainya. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga kita bisa memetik hikmah dari semua yang kita pelajari. Tetap di rumah aja, jaga kesehatan, beribadah yang semakin rajin karena ini 10 hari terakhir bulan Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.